Ini saya sebelum kembali ke Pak Muhyiddin, saya ke Pak Lukman dulu. Pak Lukman, ini kalau kita lihat perilaku dari Anjang, memang ada ekonominya ini menengah ke bawah. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, yang sudah menjadi profesi Anjal dari tahun ke tahun, bahkan sudah kalau kita lihat kehidupan di luar dia menjadi anak jalanan cukup mewah gitu. Ada juga kemarin sempat kedapatan seperti itu. Nah, kalau dilihat perilaku atau psikologi dari para pelaku anak jalanan yang memang sebenarnya ekonominya tidak terlalu ke bawah amat gitu ya Pak Lukman. Seperti apa ini melihatnya? Di-unmute dulu Pak audionya Pak Lukman. Ya. Oke, jadi memang masalah ini perlu perhatian khusus karena kalau kita telusur perdanya itu kan Perda nomor 2 tahun 2008. Ya, itu udah artinya kalau udah berapa tahun ya, sudah 13 tahun ya. Ya, 23 tahun ya kayak gitu. Nah, melihat tadi tadi dari Pak Sekdis sudah melakukan sesuai tupoksinya, melakukan pendataan, melakukan pemantauan, melakukan pengendalian, melakukan pengawasan, melakukan kampanye kegiatan sosial. Saya akan masuk pada pemberdayaan. Pemberdayaan ya tadi ada hubungannya tadi ini sudah menjadi suatu model bisnis kan gitu ya, model bisnis yang dikejawantahkan dalam bentuk kelompok yang mulai terorganisir kan gitu. Sebelum masuk ke situ, nah pemberdayaan, maka memang pemberdayaan tadi itu beberapa orang tua, anak yang bersangkutan. Maka menurut dari Pak Suparman tadi memang perhatian khusus pada pendidikan. Nah fenomenanya kan begini, diberikan ruang pendidikan gratis oleh pemerintah, namun yang menjadi persoalan adalah persoalan kehidupan hari-harinya yang tidak ada hubungannya dengan urusan perut. Pendidikan. Nah orang tua tidak mampu, anak sekolah, setelah pulang sekolah maka membutuhkan kehidupan yang dalam ini kebutuhan pokoknya. Ini yang menjadi kendala. Maka diberikanlah pemberdayaan kepada orang tua, pembinaan keterampilan, ya mungkin dalam bentuk pemberian-pemberian lain, usaha-usaha kecil yang mampu melakukan. Tapi kan menjadi persoalan, ini berbasis anggaran kalau bantuan dari pemerintah, misalkan hanya berlaku 5 tahun. Nah, atau hanya 2 tahun saja yang anggaran berkhusus. Selanjutnya melakukan evaluasi usahanya. Ternyata enggak, habis pakai. Apa itu? Ya diberikan usaha, modal habis, sudah dipakai untuk biaya hari-hari ekonominya. Ini yang menjadi persoalan, maka di ramuan khusus maka perlu ada partisipasi khusus dari masyarakat. Masyarakat yang mana yang kategori punya bantuan sosial yang terkait dengan usaha-usaha pemberdayaan yang akan dilakukan. Nah, ada beberapa hal juga bimbingan lanjutan, yaitu edukasi terkait tadi bagaimana kesadaran masyarakat, kesadaran itu. Namun di sisi lain ada yang menyerang Kota Makassar. Yang menyerang itu apa? Masyarakat urban yang tadi sudah berparadigma bahwa ada penghasilan tadi seperti itu. Maka mulai ada kelompok-kelompok tidak terorganisir menjadi kelompok terorganisir sehingga mengambil titik-titik tertentu di wilayah Kota Makassar ini sudah menjadi penghasilan. Itu fakta lapangannya kita bisa lihat. Bahkan ya orang tua menggendong anaknya dan beberapa kemenakan atau apa yang menjadikan mereka titik-titik mengambil, meminta dan lain sebagainya. Itu nanti di store. Di store-nya inilah yang menjadi suatu kelompok ataupun ya dalam lingkup kecil menjadi penghasilan yang apakah awalnya tidak terorganisir, tapi karena dianggap suatu pendapatan luar biasa juga dalam sebulan. 5 juta bisa dapat 7 juta. Bahkan kalau itu sempat booming yang kasus di Jakarta, yang ya penghasilan luar biasa, rumah yang mewah. Itu bahkan itu sudah terorganisir, kelompok-kelompok yang sudah terorganisir yang dianggap sebagai suatu ladang penghasilan di kota besar. Ini problematika. Maka disinilah pentingnya peran pemerintah dalam implementasi kebijakan anak jalanan yang berhubungan untuk hal itu dengan partisipasi masyarakat, pendampingan beberapa LSM yang terkait aktivis-aktivis peduli terhadap anak jalanan. Ini yang menjadi hal yang harus kita melakukan duduk bersama atau bersinergi tentang dalam rangka melaksanakan daripada bagaimana
memberikan kesadaran masyarakat tatanan jalanan. Karena kalau kita amati di fakta-fakta lapangannya, itu rata-rata masyarakat urban yang dimaksud yang mencari penghidupan yang layak, tapi tidak dibekali dengan potensi pendidikan, tidak dibekali dengan skill, tidak dibekali dengan keterampilan, dan melihat ada potensi untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menopang kehidupannya, bahkan menambah pundi pendapatan dalam diri pendapatannya yang layak. Inilah yang dijadikan sebagai ajang yang menjadi menjamur itu. Nah, lanjut tadi Pak, yang ada disampaikan tadi masalah tadi sanksi. Ini kalau nggak salah bukan hal yang baru Pak ya. Sanksi yang bagi siapa yang memberikan uang anak jalanan di jalanan itu akan diberikan sanksi. Ini bukan hal yang baru yang sudah dilakukan, dan itu 3 sampai 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu udah ini. Bahkan kita memberi itu tidak, memberi tidak. Tadi dikatakan sosiolog Pak Suparman bahwa kalau kita biasa spontan, ada juga memang kita tidak mau. Tapi inilah spontan. Ketika hal itu diberikan dan diberikan sanksi, bagaimana model sanksi administratifnya, dan bagaimana terjadinya kecemburuan sosial antara yang satu yang memberi tidak dia apa-apa. Ini menjadi polemik nanti Pak. Coba kalau kita ke bandara Pak, itu di persimpangan ini udah di tiap hari Jumat misalkan sudut resin center itu luar biasa Pak. Wah, udah menjadi persoalan itu. Udah di mana lagi beberapa titik, dan di sore hari, di pagi hari, di warkop-warkop, waduh, sudah mulai bermunculan. Ini masalah klasik. Dan banyak hal. Kalau sore Pak mau tangkap Pak Auga dan lain sebagainya sore, tapi itu tadi karena menganggap kok saya tidak memaksa, saya datang ini mengarahkan membantu, tapi tidak memaksa, ada yang kasih, alhamdulillah tidak. Ya udah, yang menjadi persoalan kok tidak dikasih marah-marah. Nah ini klasiknya di dalam kota-kota besar yang memang pekerjaan berat bagi OPD yang terkait penanganan ini, maka perlu beberapa sinergitivitas yang terkait Pak itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Lukman. Saya kembali ke Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin sepertinya memang banyak PR ya Pak Muhyiddin. Banyak, betul. Banyak sekali. Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan nih Pak Muhyiddin mewakili dari Dinas Sosial Kota Makassar di sesi terakhir virtual kita hari ini? Yang pertama, atas nama pemerintah Kota Makassar, dalam ini mewakili Dinas Sosial Kota Makassar, tentu diberi salah satu adalah urusan pemberitaan di bidang sosial. Tentu dari Pak Suparman dengan Pak Lukman ini juga luar biasa. Kami juga di sini Dinas Sosial pihak kami terbuka. Makanya memang persoalan sosial kita harus banyak berdialog. Ya, karena kita ini harus semakin banyak berdialog seperti ini, semakin banyak solusi yang kita sisai nanti bagaimana aksi yang kita lakukan. Tentu ini saya sependapat tadi bahwa itu sudah semakukan dan itu sudah ada dalam pola pikir kami bahwa yang selama ini betul apa yang disampaikan, bahwa yang selama ini yang kita lihat input dan outputnya, outcome-nya yang belum kelihatan. Nah, kenapa tadi kami pakai pola pemberdayaan? Tadinya itu kami pola bahwa pendataan kami lakukan pendampingan sampai ke bawah dan peran tokoh masyarakat RT/RW kolaborasi dan memang penggiat sosial termasuk LSM yang peduli terhadap sosial ini memang kami siap terbuka untuk berkolaborasi bersama. Dan memang ini tidak boleh, ini berkesinambungan. Jadi kami tidak, betul kalau dibilang model penganggaran, kalau terputus pasti putus juga. Nah inilah nanti gunanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Elemen masyarakat khususnya ada kan LSM memang penggiat, ada NGO memang. Termasuk NGO juga yang donaturnya dari luar. Itu kan kita harus dukung, jadi memang. Termasuk kami insya Allah, kami buka link untuk kerjasama terhadap terutamanya Basnas juga. Jadi Basnas sudah kami buka dengan pola kerjasama terkait dengan penanganan jandal. Perlu kita ketahui bahwa saya sependapat tadi memang kami pikir bahwa yang paling penting adalah bagaimana merubah pola pikir dan mindset masyarakat ini khususnya orang tua. Karena ada program jaga anak, karena di sini bukan saja unsur anak. Yang paling penting memang di sini adalah anak jalanan. Ini anak jalanan. Kan setelah kami, karena ini mungkin faktor pandemi, memang juga ada beberapa yang masih sekolah. Tapi karena pandemi ini kan tidak ada tatap muka, sehingga dia manfaat itu yang dibilang tadi Pak. Tetapi memang ada yang putus. Nah inilah nanti kami bersama dengan pemberdayaan perempuan. Kami juga ini data nanti ini kami sinergikan semua, kami laporkan yang terkait dan bagaimana pembinaan termasuk pendidikan. Nah kami juga sampaikan kepada teman-teman pada masyarakat karena ada lembaga-lembaga PKBM yang didirikan oleh masyarakat, lembaga yang ada di setiap wilayah di Kota Makassar. Ini juga kami laporkan nanti karena inilah yang perlu kita bina. Nah yang paling penting juga
bahwa insya Allah karena program Kementerian Sosial itu dalam terkait dukungan perlindungan sosial untuk 2022 itu peran nanti di sini Karang Taruna. Nah, insya Allah Karang Taruna bagian daripada ini kami nanti juga akan berkolaborasi. Kita bersama-sama untuk melakukan kegiatan pendampingan pemberdayaan sampai ke bawah. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan, saya sependapat bahwa persoalan Anjal dengan GP yang ada di Kota Makassar itu memang pengaruh urban lebih besar memang pengaruhnya dari itu. Artinya mungkin melihat bahwa di sisi kota banyak pendapatan ternyata dan ada juga SDM yang belum mampu untuk bersaing di situ sehingga itu yang terjadi. Ini masyarakat urban. Nah, tentu juga ada pertanyaan yang muncul. Sering muncul pertanyaan kepada kami. Memang betul sering kami dapati, tapi itu dalam waktu-waktu tertentu. Apa yang disampaikan tadi contohnya, adakah di daerah luar kan memang ada. Nah, inilah kami koordinasikan juga dengan teman-teman Dinas Sosial Kabupaten Kota, ada lintas sektor melalui Dinas Provinsi. Maka penekanan ini pada saat kami temukan, itu kami sudah sampaikan, laporkan juga ke Dinas Provinsi. Ini kalau memang nanti akan banyak yang kita temukan, seperti kan kalau mau lebaran itu kan banyak yang dari daerah-daerah. Nah, itu yang sering kita temukan. Nah, ini nanti kami ambil, kami bina, kami asesmen, kemudian nanti kami serahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Kota untuk melakukan sebagai juga laporan, sebagai tindak lanjut pembinaannya. Karena ini adalah warga mereka, supaya dia ketahui. Itu adalah ada warga Jakarta. Beda tadi kalau yang urban itu kan memang sudah berKTP Makassar. Ada yang banyak yang urban tapi sudah berKTP Makassar. Nah, ada juga yang fenomena yang kita sampaikan tadi bahwa kejadian yang terjadi di Jakarta, contohnya begini. Yang kami temukan setelah data di sini banyak-banyak dari Jalan Dangko, mohon maaf ya, Jalan Dangko ini Ekskusta. Nah, ini kalau kita mengamati bahwa sebenarnya kehidupan mereka itu sungguh luar biasa kalau kita ke rumahnya, Pak. Kita jalan-jalan di sana saja, salah satu indikator ukurannya bahwa dia berhasil atau tidak, kita lihat di situ layar televisi tidak yang kecil, mungkin lebih besar televisi mereka daripada kami. Tetapi itu bukan berarti itu bukan ini yang kita jadikan apa, tapi kita ini bagaimana tadi saya sependapat bahwa bagaimana merubah pola pikir mereka, mindset mereka berpikir supaya jangan lagi bahwa berharap. Jadi saya terus terang kalau saya hadapi beliau, kan alasannya bahwa kami ini cacat, Pak, kami ini tidak punya anu. Jadi saya kasih motivasi mereka bahwa kalau kita menonton di televisi, Tuhan semua itu berikan, tidak ada yang sempurna. Tapi setiap manusia itu punya kelebihan. Ya, punya kelebihan. Coba bayangkan, ada yang tidak punya kaki, punya tangan, tapi luar biasa kreativitas mereka, hanya kakinya yang berfungsi, tapi menghasilkan luar biasa. Nah, kenapa kita tidak bisa berpikir seperti itu? Tapi jangan kita selalu tangan, dan usahakan kita bagaimana tangan di atas. Kan jangan karena penyakit kita, anehnya ekskusta kita ini, kita jadikan bahwa itu jadikan tamen. Padahal ini sungguh luar biasa. Salah satu juga contoh kami himbau Pak, tolong jadi. Kami juga ini mendapatkan fakta di lapangan bahwa salah satu sudut yang kami temukan kemarin ini, salah satu survei wawancara itu ibu-ibu yang peminta beras. Coba bayangkan kalau ibu-ibu kita lihat fisiknya sudah bagus dan bisa menjadi asisten rumah tangga, dia minta beras, apa dia katakan? Dan memang juga betul apa yang dibilang, dia tertarik dengan itu, dengan gula. Karena dia bilang bahwa kalau di sini kami dapat 300 per hari. Coba bayangkan itu. Kalau 300.000 per hari, kita ini sebagai ASN lebih hebat dia, karena dia dapat 9 juta. Coba bayangkan. Nah, inilah saya sependapat tadi bahwa ini butuh kolaborasi. Terkait dengan pengamen, alhamdulillah kami dengan kantor-kantor teman KPJ kami sudah berdiskusi. KPJ Kota Makassar, dia sudah berkoordinasi dengan kami dan insya Allah kami siap berkoordinasi dan siap berdialog memecahkan persoalan ini karena menurut pengakuan mereka dari KPJ Kota Makassar bahwa yang ada di lampu merah itu adalah bukan anggota mereka. Ini yang menjadi persoalan. Nah, itu adalah bagian pengamen jalanan. Nah, jadi saya bilang barangkali kita duduk bersama, insya Allah kita berkolaborasi dengan pemerintah, kita cari solusinya, karena kami paham bahwa ini satu kelebihan, artinya satu bakat yang dimiliki, tapi bukan pada tempatnya. Tapi mungkin kita bisa berikan nanti ruang berkolaborasi pemerintah. Kita bersama kira-kira dari KPJ ini khususnya kelompok pengamen jalanan, kira-kira apa kira-kira programnya yang dilakukan sehingga kita bersinergi dan pemerintah buatkan panggung bersama supaya kreativitas bagi pengamen ini bisa itu kami sudah sampaikan juga itu kelompok pengajian. Jadi semua
kelompok-kelompok penggiat sosial, termasuk juga LSM yang berada di NGO yang ada di bidang sosial, kami siap untuk berkolaborasi. Kami Dinas Sosial Kota Makassar terbuka siapa saja. Dan kami juga memang membuka kapanpun kita memang harus banyak berdialog tentang ini. Dan insya Allah mungkin dialog ini kita mendapatkan, termasuk hari ini, alhamdulillah kami berterima kasih karena setiap hari kita bahas ini, maka semakin hari juga ini kan tersosialisasi masyarakat. Iya, Itu betul. tadi kami mohon, kami himbau kepada masyarakat betul bahwa itu memang namanya kalau ikhlas, memang tiba-tiba mau menyumbang itu yang susah. Iya. Tetapi itu juga tadi dua alternatif, kadang kita terpaksa menyumbang karena takut dicoret mobil tak, kan begitu. Nah sekarang mari kami mohon dengan sangat, karena satu, coba kita saja berpuasa saja kita ini pemberi 3 hari saja, saya rasa bahwa tidak akan kembali karena 1 hari berpanas-panasan, 1 sen pun tidak didapat. Berarti kata kuncinya adalah mari kita jangan memberi, tapi kalau kita mau memberi, ada tempat, ada panti asuhan, ada tempat-tempat memang yang perlu kita bantu, ada anak yatim piatu, kan itu marilah kita ke sana. Artinya kita merubah dulu. Walaupun keikhlasan itu kita tidak muncul, tapi kalau keikhlasan itu tiba-tiba muncul, maka kita mencari tempat yang memang pada tempatnya, cari panti asuhan, barangkali seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin atas kehadirannya hari ini, luar biasa, sudah menyempatkan hadir ya, kita membahas seputar anak jalanan. Pak Lukman juga terima kasih, luar biasa masukan-masukannya. Emang benar ini faktor ekonomi juga sangat-sangat menjadi hal yang menarik untuk para anjal karena penghasilan 300.000 per hari. Jika 1 bulan 9 juta tadi kata Pak Muhyiddin. Ini PNS pun kalah kayak gitu ya. Baik, terima kasih Pak Suparman juga atas sarannya tadi, pesan-pesannya juga terkait dengan bagaimana menjamurnya anak jalanan di Kota Makassar. Kita sama-sama nantikan ya bagaimana program-program yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar ke depannya. Walaupun tidak bisa menghilangkan, tapi setidaknya ada perubahan gitu ya Pak Muhyiddin, ada meminimalisir lah. Ya, setidaknya tidak bertambah lagi nih anak jalanan di Kota Makassar. Baik, terima kasih. Saya Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin, Pak Lukman, Pak Suparman, sehat-sehat selalu. Amin amin. Iya. Ini Pak Muhyiddin rajin sekali.